Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Mata uang Sudan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa dinar adalah mata uang resmi Sudan yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah antara tahun 1992 hingga tahun 2007. Mata uang ini menggantikan pound Sudan pertama dan kemudian digantikan oleh pound Sudan kedua. Dinar memiliki kode internasional ISO 4217 dengan kode SDD. Selama penggunaannya, dinar tidak memiliki satuan pembagian resmi seperti sen atau koin pecahan lainnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pihak yang berperan penting dalam penggantian dan pengaturan mata uang di Sudan adalah Bank Sudan sebagai lembaga keuangan tertinggi di negara tersebut. Bank Sudan mengelola proses transisi dari pound Sudan pertama ke dinar, serta dari dinar ke pound Sudan kedua, termasuk mendistribusikan uang kertas ke bank-bank komersial di seluruh wilayah Sudan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dinar mulai digunakan pada tanggal 8 Juni tahun 1992 menggantikan pound Sudan pertama. Selanjutnya, pada tanggal 10 Januari tahun 2007, pound Sudan kedua resmi diperkenalkan untuk menggantikan dinar. Masa transisi berlangsung selama 6 bulan dan sejak tanggal 1 Juli tahun 2007, pound Sudan kedua ditetapkan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Sudan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa proses perubahan mata uang ini terjadi di seluruh wilayah negara Sudan. Bank Sudan juga memastikan distribusi uang kertas pound Sudan kedua hingga ke wilayah selatan Sudan untuk memastikan kelancaran proses transisi mata uang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pergantian dari pound Sudan pertama ke dinar dan kemudian ke pound Sudan kedua dilakukan untuk menstabilkan sistem moneter negara serta memperkuat perekonomian Sudan. Perubahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional yang sempat mengalami ketidakstabilan akibat kondisi ekonomi yang sulit. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa proses peralihan dari dinar ke pound Sudan kedua dilakukan secara bertahap. Selama 6 bulan masa transisi, baik dinar maupun pound Sudan kedua tetap diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, semua cek hanya bisa diuangkan dalam pound Sudan kedua. Bank Sudan mendistribusikan mata uang baru ke bank-bank komersial dan mengirimkan uang kertas ke seluruh wilayah, termasuk wilayah selatan. Setelah masa transisi berakhir, hanya pound Sudan kedua yang dapat digunakan untuk transaksi resmi. Sejarah perubahan mata uang di Sudan merupakan bagian penting dari perjalanan ekonomi negara tersebut. Dinar yang diperkenalkan pada tahun 1992 lahir dari kebutuhan untuk memperbaiki sistem moneter setelah pound Sudan pertama mengalami penurunan nilai yang signifikan akibat krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik. Dengan memperkenalkan dinar, pemerintah Sudan berharap dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional dan memperbaiki kondisi ekonomi. Selama masa penggunaannya, dinar memiliki peran penting sebagai alat pembayaran utama. Namun, dinar juga menghadapi tantangan, seperti inflasi yang cukup tinggi, sehingga nilainya tidak stabil. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam melakukan transaksi sehari-hari, khususnya karena dinar tidak memiliki pecahan resmi yang lebih kecil untuk memudahkan pembayaran dalam jumlah sedikit. Pada tahun 2007, pemerintah Sudan dan Bank Sudan memutuskan untuk mengganti dinar dengan pound Sudan kedua. Proses penggantian ini direncanakan dengan matang. Bank Sudan menyediakan waktu 6 bulan bagi masyarakat untuk menukar dinar dengan pound Sudan kedua. Selama periode ini, kedua mata uang masih diterima untuk transaksi, namun semua cek yang diajukan ke bank harus dalam bentuk pound Sudan kedua.
Proses distribusi uang kertas baru menjadi tantangan besar, terutama untuk menjangkau wilayah selatan Sudan yang sulit diakses. Meski begitu, Bank Sudan berhasil menyelesaikan proses distribusi tersebut dengan dukungan penuh dari pemerintah. Pada tanggal 1 Juli tahun 2007, Pound Sudan kedua ditetapkan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Hal ini menandai berakhirnya era penggunaan dinar di Sudan. Dari sudut pandang masyarakat, perubahan ini memberikan harapan baru bagi stabilitas ekonomi. Mata uang baru dianggap sebagai simbol awal yang lebih baik dalam memperbaiki sistem keuangan negara. Namun, perubahan juga membawa tantangan, seperti perlunya adaptasi terhadap nilai mata uang baru dan penyesuaian harga barang serta jasa. Dari sejarah perubahan mata uang di Sudan, terdapat beberapa pelajaran hidup yang dapat diambil. Pertama, stabilitas ekonomi memerlukan kebijakan yang tepat dan terencana. Perubahan yang terlalu cepat atau tanpa persiapan dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat. Kedua, komunikasi yang jelas dan distribusi yang merata merupakan kunci keberhasilan dalam proses perubahan yang menyangkut kehidupan banyak orang. Ketiga, setiap perubahan besar memerlukan kesabaran dan kerja sama dari pemerintah dan masyarakat agar tujuan bersama dapat tercapai. Nilai positif yang dapat dipetik adalah pentingnya kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah. Dengan bekerja sama, tantangan yang sulit sekalipun dapat diatasi demi kesejahteraan bersama. Bank Sudan menunjukkan kemampuan yang baik dalam merencanakan dan mengelola proses transisi mata uang. Kelebihannya adalah proses penggantian mata uang dilakukan dengan terstruktur dan memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk beradaptasi. Distribusi uang baru yang menjangkau wilayah sulit seperti Selatan Sudan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap keadilan ekonomi. Namun, kekurangannya terletak pada kurangnya pecahan resmi pada mata uang dinar selama masa penggunaannya, yang menyulitkan transaksi dalam jumlah kecil. Selain itu, nilai dinar yang tidak stabil mencerminkan perlunya kebijakan ekonomi yang lebih kuat dan terarah. Kedepannya, Bank Sudan dapat terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan mata uang dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat agar setiap kebijakan moneter dapat dipahami dengan baik. Selain itu, penting untuk selalu memiliki pecahan mata uang yang memudahkan masyarakat dalam transaksi sehari-hari. Dengan demikian, sistem keuangan akan menjadi lebih inklusif dan stabil. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.